Good morning everyone, karena video ini ngebahas tentang rutinitas pagi hari, aku ucapin aja selamat pagi buat teman-teman yang nonton, biar energinya selalu semangat seperti di pagi hari. My morning routine. Sebenarnya ini adalah hal yang penting banget loh untuk kamu praktik setiap hari ya, setiap kamu bangun tidur, agar kamu bisa selalu semangat menjalani hari ini, biar selalu aktif, gak bikin kamu bad mood seharian. Karena percayalah, saat pertama kali kamu buka mata bangun tidur, itu mempengaruhi mood kamu seharian, dan hidup kamu akan lebih relax. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Aku senang banget. Buat kamu yang nonton mungkin di malam hari, siang atau sore, gak apa-apa, kamu bisa praktik ini untuk keesokan paginya ya. Jadi kamu catet, siapin buku, pulpen atau pensil, atau kamu catet di notes HP supaya kamu bisa praktikin. Jadikan ini habit baru kamu. So ya, tanpa menunggu lama kita langsung ke tips number 1. Yang pertama, ini paling penting, minum air putih saat bangun tidur. Aku nggak tahu, mungkin kalian punya kebiasaan nggak langsung minum air putih di pagi hari ya. Karena jujur mungkin masih ngantuk, atau nggak kebelet buang air besar atau kebelet buang air kecil, atau tiba-tiba kamu langsung kayak ngecek HP, matiin alarm, atau kamu terlambat bangun tidur, akhirnya kamu buka WA dan penuh dengan notif pekerjaan kamu yang bikin kamu kayak kerja lagi, atau kuliah lagi, sekolah lagi, capek banget deh. Baru bangun tidur kamu tuh udah ngerasa capek, padahal kamu belum ngapa-ngapain, kamu baru bangun, baru ngecek HP. Please ya guys, kalau misalkan kamu baru bangun tidur, jangan pernah cek HP. Handphone kamu bunyi karena alarm, it's okay, kamu bisa matiin terus kamu taruh lagi. Kamu harus punya kebiasaan kayak gitu deh, taruh HP kamu, habis itu kamu minum air putih, bener-bener air putih yang full, segini atau segini. Aku sih minumnya botol Tupperware. Oke, ini bukan sponsor Tupperware ya guys, segini yang kecil. Itu selalu aku isi di malam hari, terus aku taruh di samping kasur aku. Jadi ketika aku bangun, aku minum, glek 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 glek, bener-bener habisin. Tapi kalau perut kamu nggak kuat, ya udah setengahnya aja. Yang penting perut kamu penuh dulu dengan air putih saat bangun tidur. Bangun tidur itu kan perut kita masih kosong ya. Jadi buat teman-teman di sini yang punya masalah perut aku buncit kak, metabolisme aku kurang lancar. Aku pernah ada di posisi kalian. Metabolisme nggak lancar tuh dulu aku suka stres banget, kayak kalau aku nggak buang air besar hari ini, aku tuh kayak stres. Kayak merasa bersalah. Kemarin aku makan mie instan, makan seblak, minum kopi es, terus aku jadi merasa bersalah. Kenapa ya aku makan mie instan kemarin? Tuh kan gara-gara makan ini pencernaannya jadi nggak lancar. Ususnya butuh waktu untuk mencerna makanan, sampai kayak gitu overthinkingnya dulu. Tapi setelah dipikir-pikir, ya minum air putih itu yang penting. Karena ketika kamu bangun tidur minum air putih, pasti ada dorongan untuk panggilan alam. Maksudnya ya buang air besar. Ini adalah kunci utama untuk kamu yang punya mimpi perut rata. Oke, next, ini kebiasaan aku dari zaman sekolah, yaitu meditasi. Meditasi mindfulness dan gratitude. Ada beberapa agama tertentu yang ngajarin memang meditasi, tapi ada juga agama yang nggak diajarin meditasi. Guys, listen to me. Meditasi itu bukan agama ya, please. Meditasi itu bukan sesuatu hal yang musyrik, bukan ibaratnya kamu tuh kayak masuk ke dalam dunia lain, kamu jadi kayak komunikasi sama makhluk gaib, kayak paranormal activity, paranormal experience, kayak itu beda ya guys, beda alurnya. Ini apa? Tentang mindfulness. Maksudnya apa? Kamu tuh coba untuk memperhatikan diri kamu dulu. Kamu harus aware sama diri sendiri. Kan gini loh, ketika kita bangun tidur, mungkin kamu abis mimpi buruk atau mimpi indah, otak kita itu masih ada di gelombang yang apa ya namanya, delta ke theta. Otak kita itu gelombangnya, yang aku pelajarin ya, yang aku baca dari buku-buku, itu transisi dari delta frekuensi ke theta frekuensi. Misal nih contoh, ketika kamu mimpi buruk, jujur semalam aku mimpi kebakaran guys, aneh banget sumpah. Itu kan kamu kayak takut kan, karena apa? Alam bawah sadar yang merasakan, karena posisi kamu lagi tidur. Nah ketika kamu kebangun gara-gara mimpi kebakaran semalam, kamu langsung kayak untung cuma mimpi. Tapi kamu berasa kayak nyata banget, karena apa? Itu gelombang otak kamu yang membawa perasaan dari mimpi itu loh. Kayak kamu jadi kayak ketakutan, kamu jadi kayak hilang kendali karena ya kebangun dari mimpi buruk. Nah, gunanya meditasi mindfulness ini, kamu sadar, kamu bener-bener sadarin sama kondisi kamu saat bangun tidur. Jadi kayak kalau kamu nggak biasa meditasi, kamu boleh ngedengerin
guide meditationnya di YouTube. 5 menit aja meditasi setelah bangun tidur. Kamu bisa cek YouTuber Lavender, aku selalu dengerin dia tiap pagi. Atau enggak kalau lagi nggak sempet dengerin dia, aku kayak fokus sama tarik napas aja. Dan memang aku udah praktik ini selama bertahun-tahun, jadi kayak udah habit aku gitu loh, kebiasaan aku setiap hari. Jadi buat teman-teman yang belum punya habit ini mungkin agak berat ngejalaninnya. Tapi trust me, ketika kamu sudah membawa ini jadi habit setiap hari, kalau kamu nggak meditasi sehari, kamu tuh rasanya kayak hampa. Aduh, aku belum meditasi hari ini. Kayak kurang gitu loh, kayak hampa. Karena kamu udah membawa kebiasaan baik ini ke dalam hidup kamu. Meditasinya ada 2 tipe ya. Mungkin kamu bisa yang mindfulness atau enggak yang gratitude. Contohnya apa? Mungkin kamu ngedengerin positive affirmation, abundance, atau tentang lucky girl syndrome. Itu banyak banget ya. Jadi kayak kamu mulailah hari ini dengan menanamkan afirmasi yang positif. Misal hari ini kamu mau lomba nih, kamu kayak dengerin I'm so lucky, everything comes to me easily, I deserve good things always happen to me, I attract abundance, I am magnetic, I am like, I'm ready for the miracle, bla 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 bla. Kamu bawalah rasa itu ke aktivitas kamu hari itu. Percayalah guys, aku pernah bahas ini. 20 menit pertama ketika kamu baru bangun tidur, itu kamu belum bisa ngebedain mana mimpi, mana dunia nyata. Karena masih ngantuk-ngantuk kan. Makanya please banget, jangan pernah ngecek HP ketika baru bangun tidur. Kamu bangun tidur, tiba-tiba buka TikTok. Terus ada sesuatu yang nge-trigger kamu. Misal kamu lihat berita negatif, bikin kamu kayak jealous, bikin kamu jadi ke-trigger. Itu akan bikin kamu bad mood seharian. Trust me, aku pernah ngalamin itu. Jadi ketika aku baru bangun tidur, aku langsung buka TikTok dan aku nemu hate comment yang ngatain tentang wajah aku mirip kayak apalah gitu, pokoknya nyakitin hati aku. Jujur, komentar itu terngiang-ngiang di kepala aku, nempel banget seharian. Jadi aku bad mood seharian gara-gara satu komentar itu. Padahal itu dari akun fake, mukanya nggak ada, namanya siapa aku juga nggak kenal, tapi aku bisa bad mood karena kalimat itu doang. So be careful ya. Apa yang kamu lihat pertama kali baru bangun tidur, itu ngebawa hidup kamu ngarahnya kayak gimana pada saat itu. Gratitude meditation, misalkan kamu tuh ucapin terima kasih karena kamu bisa bernapas guys. Kamu bisa bangun di pagi hari, kamu masih sehat, itu kamu harus bersyukur. Dan aku punya pengalaman ketindihan sampai astral. Aku berusaha untuk bangun aja susah banget guys. Kayak 4-5 kali aku berusaha bangun, badan aku nggak bisa gerak. Aku masih pengen merasakan dunia fisik gitu loh. Aku masih pengen hidup, aku masih pengen ngejalanin aktivitas. Kamu harus bersyukur ketika kamu gampang bangun di pagi hari. Take a shower, mandi guys, mandi please. Jangan mentang-mentang, oh hari ini libur, aku nggak ada project, hari ini aku me time, terus kamu nggak mandi gitu. Kenapa? Kok orang bisa nggak mandi kalau lagi nggak ada aktivitas? Aku lagi nggak keringetan kak, muka aku bersih, rambut aku masih wangi. Aku nggak tahu sih, memang ada orang yang di negara tertentu itu memang nggak mandi karena badannya masih bersih dan nggak keringetan, terus mereka kira nggak mandi gitu. Suhunya beda sama di Indonesia. Tapi buat kamu orang Indonesia, kalau kamu males mandi itu keterlaluan banget sih. Mau jam berapapun kamu bangun, ya maksimal jam 7 lah. Jangan kayak jam 8, jam 9 tuh udah siang banget guys. Coba deh, kamu rasakan bangun tidur, mandi, sambil keramas gitu, mandi. Ya, enak banget. Otak kamu jadi relax, bisa berpikir. Mungkin kamu tipe anak morning person? Coba komen di bawah. Buat anak-anak yang morning person, bangun tidur di pagi hari. Atau mungkin dia habis keramas, menikmati matcha di pagi hari, atau menikmati kopi. Enak banget loh guys. Kamu masih bisa menghirup udara segar. Matahari juga masih belum jahat banget sama kamu. Ngeliat kayak, wih enak banget ya. Kayak kamu tuh benar-benar enjoy dunia ini. Ini kebiasaan aku sih, scripting. Atau kalau misalkan kamu masih belum mengerti tentang metode scripting, journaling. Kalau scripting itu kan metode law of attraction ya. Jadi kamu bisa menulis kehidupan impian walaupun memang belum terjadi. So you can attract your dream life. Act as if you already have desire, fake it until you make it. Kamu rasakan kalau itu memang udah terjadi. Ini khusus untuk anak-anak yang memang udah mengerti metode hukum alam semesta ya. Tapi kalau misalkan kamu masih belum mengerti, kamu bisa journaling. Bukan diary ya. Buku diary sama journaling itu beda nih. Diary, buku harian, biasanya isinya catatan harian pribadi kamu. Kayak kejadian hari ini, perasaan kamu, atau pengalaman spesifik. Mungkin zaman sekarang orang tuh lebih milih tweet ya, nge-tweet di Twitter atau di X.
Kamu kayak curhat hari ini kenapa, kamu ngumpulin semua amarah kamu tuangkan ke dalam tweet kamu. Gaya penulisannya kan memang lebih emosional dan bebas, kayak ngobrol sama diri sendiri. Tapi bedanya kalau journaling, aku saranin kamu untuk praktik journaling. Journaling itu lebih luas dan bisa berbentuk refleksi, goal setting, gratitude, dan menjadi habit kamu sehari-hari. Gaya penulisan journaling itu biasanya lebih terstruktur. Nih contohnya kalau misalkan kamu mau nulis journaling ya, hari ini aku bersyukur bisa makan makanan enak. Hari ini aku bersyukur bisa makan bareng keluarga. Kalau kondisinya masih di pagi hari baru bangun tidur, kan kamu belum melakukan aktivitas ya. Jadinya kamu tulis, aku bersyukur banget aku masih sehat. Aku bersyukur aku bisa sarapan. Ya terserah, kamu bisa nulis itu sambil sarapan. Aku biasanya kayak gitu sih, biar ada temennya aja gitu loh. Dan pastikan kamu melakukan ini tanpa paksaan. Ya, ketika kamu kayak mencoba ini dengan paksaan, agak susah karena mood kamu jelek jadinya. Pastikan kamu tuh punya banyak waktu untuk melakukan ini sih sebelum melakukan aktivitas ya. Lanjutnya, listen podcast dan favorite music. Penting banget sih. Tapi kalau misalkan kamu tipe orang yang buru-buru banget untuk kerja, takutnya terlambat, ya nggak apa-apa. Kamu nggak perlu kayak listen podcast atau ngedengerin musik kesukaan. Kamu bisa dengerin itu di sela-sela lagi istirahat kerja ya. Tapi kalau misalkan kamu tipe orang pengusaha atau nggak punya jam waktu fleksibel, aku saranin banget kamu dengerin ini, podcast. Atau siapapun YouTuber yang bikin kamu semangat. Ya motivational YouTuber lah. Mungkin dia ngebahas tentang bisnis, atau dia ngebahas tentang self-development, ngebahas tentang manifestation, apapun yang sesuai dengan bidang kamu. Jangan pernah berhenti untuk invest otak di pagi hari. Kalau misalkan kamu lagi nggak mau dengar podcast, ya kamu dengerin aja lagu-lagu kesukaan kamu. Kayak contoh, aku kan nggak dengerin lagu-lagu K-pop, tapi lagu K-popnya yang semangat, bukan lagu galau. Aku udah bilang berkali-kali kayaknya deh, jangan pernah dengerin lagu galau guys. No, big no. Kamu sebagai subscriber aku, sebagai followers aku, enjoy life aja guys. Kita happy-happy aja. Jangan terlalu ngerelate-relatein sama lagu galau. Tapi kalau misalkan kamu baru habis putus cinta, ditinggal sama keluarga, dengerin lagu yang bikin kamu semangat ya. Kamu juga fokus perhatiin lirik kayak gitu loh. Jangan vibes-nya happy tapi artinya galau, jangan ya. Jadi ketika kamu denger itu sambil menjalani aktivitas tuh kayaknya happy banget. Itu yang bikin mood kamu bagus seharian. Nextnya, eat a nutrition breakfast. Sarapan makanan yang sehat. Aku pernah nemu orang yang gak bisa sarapan guys. Contohnya teman aku sendiri, katanya muntah. Adik aku sendiri juga dia gak bisa makan banyak padahal dia orangnya makannya banyak banget. Tapi kalau untuk sarapan kayak cuma 3 sendok doang, kayak sayang banget gitu loh, nasi nggak dimakan. Ya mungkin kalau misalkan kamu nggak bisa sarapan, ya makan buah. Makan buah masih bisa masuk gak sih harusnya guys? Atau nggak kamu minum teh, jangan minum kopi ya, takutnya asam lambung. Pinter-pinter pilih makanan yang sehat gitu untuk pagi hari. Ya makan bubur it's okay lah. Nah biasanya kalau aku sambil sarapan, sambil dengerin podcast, atau nggak sambil dengerin musik, sambil scripting, sambil makan, gitu guys. Ini semua tergantung balik lagi ke diri kamu sendiri, kamu nyamannya gimana. Next, yang terakhir, create to-do list. Aku tuh tipe orang yang suka nulis guys, nggak tahu kenapa ya, kayak lebih terplanning gitu loh. Aku selalu punya plan setiap harinya ketika nulis to-do list ini. Hari ini edit video, hari ini syuting ini, hari ini upload ini, hari ini bla 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 bla, hari ini meeting sama ini. Tulis di hari ini. Itu yang bikin kamu produktif juga loh. Misal kamu tulis di dalam buku nih, kamu cek, oh to-do list tanggal 23 Juni bla 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 misalnya. Kalau udah selesai kamu bisa checklist. Kalau misalkan belum, kamu merasa kayak aduh yang ini belum nih. Ya 3-5 plan lah ngapain. Atau kalau nggak ada kerjaan ya kamu bisa plan cuci piring, nyapu, ngepel rumah, cuci baju. Itu kan sebuah pekerjaan juga yang intinya bikin kamu terus gerak. Kamu lagi obses nungguin kabar dari seseorang atau obses nungguin sesuatu pekerjaan kamu, daripada kamu kayak pusing nungguin overthinking, bikin diri kamu sibuk guys. Cobain deh. Oke guys, jadi itu tips dari aku, my morning routine. Semoga bermanfaat dan bisa kamu praktikin di rumah buat kamu yang pengen jadi orang yang lebih produktif, pengen ngerasa good mood seharian. Coba praktik ini dari kamu baru bangun tidur sampai kamu mau tidur. So guys, segitu aja video kali ini. Thank you so much for watching. Follow my social media and see you on my next video. Bye!